Halo sobat, selamat datang kembali kalian semua di channel ini. Seperti biasa kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari video sebelumnya. Sebelum mulai bagi kalian yang belum, jangan lupa di like dan subscribe-nya ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan imajinasi kalian ya. Oke, mari kita mulai. Pada chapter kali ini, terlihat mereka semua merasa senang atas keberhasilan Goku menghancurkan Moro. Bahkan bukan mereka saja yang ada di bumi, tetapi para bangsa Yardrat juga ikut merasakannya, yang kemudian Vegeta bertanya kepada Goku, "Apa kau mau bilang pada kami, dari mana datangnya kekuatan besar tadi?" Lalu Goku menjawab, "Aku sendiri tak yakin. Sepertinya masih ada orang lain yang hebat di bumi ini." "Omong kosong, kau pasti tahu siapa mereka. Katakan padaku sekarang Kakarot," ucap Vegeta. "Kurasa kita nanti pasti akan tahu dengan sendirinya," ucap Goku. Dan Shin berganti ke Dewa Agung dan Bocil Op, yang dimana Dewa Agung berterima kasih kepadanya, dan mengatakan kepadanya, "Kalau kau adalah penyelamat alam semesta." Lalu Bocil itu mengatakan, kalau dia tak paham dengan apa yang dikatakan oleh Dewa Agung itu. Dan Bocil itu berkata kepada Dewa Agung itu, "Kalau dia ini siapa?" Lalu Dewa Agung itu mengatakan, "Anggap saja aku ini adalah sebangsamu." "Haha, mustahil, kita sama sekali tidak mirip," ucap anak itu dengan polosnya. Yang kemudian Dewa Agung itu pun pergi dengan berteleport ke tempat Dende. Sedangkan Bocil itu yang melihat dewa itu tiba-tiba menghilang, ia menjadi kaget dan memasang mata yang melotot. Setelah Dewa Agung itu telah sampai di tempat Dende, ia pun disambut oleh Mr. Satan dengan penuh semangatnya. Dan Dende pun berkata, "Sungguh kehormatan bisa bertemu denganmu, terima kasih telah menyelamatkan planet kami." Dan Dewa Agung itu pun berganti ke wujud Bu kembali. Lalu terlihat Bu yang kebingungan karena Mr. Satan yang berkata kepadanya, "Selamat datang kembali kawan, syukurlah kau baik-baik saja." Sedangkan yang dia ingat kalau dia sebelumnya itu tertidur. Lalu Bu mengatakan, kalau sekarang dia sangat lapar. Sedangkan Popo dan Dende terlihat terheran-heran, karena Bu yang tidak mengingat apa yang barusan ia lakukan. Lalu Popo berkata, dia tak punya ingatan saat dia menjadi Dewa Agung. Yang kemudian Mr. Satan mengatakan, tak ada waktu yang lebih baik dari sekarang untuk pesta makan penyambutan. Aku akan menyuruh kokiku untuk membuat jamuan besar, dan kalian semua juga boleh ikut dengan kami. Dan pesta makan-makan itu pun berjalan dengan meriahnya. Dan SK pun akan kembali lagi ke planetnya, yang dimana ia yang akan diantar oleh Goku dengan berteleport ke planetnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya, Goku pun langsung berteleport ke planet Namek. Setelah sampai di planet Namek, SK pun disambut dengan penuh gembiranya, dan kekuatan Dragon Ball telah mengembalikan para planet yang dihancurkan oleh Moro, dan membangkitkan mereka yang telah terbunuh. Dan begitulah, alam semesta kembali seperti semula, kecuali bagi satu malaikat baru. Setelah beberapa hari kemudian, Goku, Vegeta, Bu dan Jaco, mereka pun terbang menuju ke marka patroli galaksi untuk diberikan penghargaan kepada mereka. Lalu Goku bertanya kepada Jaco, sudah berapa banyak medali penghargaan miliknya? Dan Jaco menjawab, kalau ini akan menjadi yang pertama untuknya. Setelah mereka sampai di markas patroli galaksi, upacara pemberian penghargaan pun dilaksanakan, dan Raja Galaksi pun memakaikan medali penghargaan itu kepada mereka. Ketika Goku akan bersalaman dengan Raja Galaksi, ia malah salah memegang tangan Raja Galaksi itu. Yang kemudian nama mereka pun diabsen satu persatu, dan ternyata bukan cuma mereka berempat saja yang menerima penghargaan ini, akan tetapi masih ada satu orang lagi, yaitu Merus, yang sekarang dikenal sebagai Merus Ikanoichi Yaboshi. Yang kemudian Merus pun keluar untuk menerima medali penghargaan itu. Karena hal itu, sontak membuat Goku dan Vegeta menjadi terkejut. Lalu Vegeta bertanya kepada Merus, bagaimana dia masih hidup? Bukankah dia sudah musnah? Yang lalu dijawab oleh Merus, ya, aku memang sudah musnah sebagai malaikat. Dan lalu Shin pun berganti ke beberapa hari sebelumnya, yang dimana Beerus dan Whis yang menemui Pendeta Agung. Dan Pendeta Agung mengatakan, kalian sudah tahu alasan kenapa kalian dipanggil? Beerus pun menjawab, ya, tapi aku tak ada hubungannya dengan kekacauan ini semua perbuatan Whis. Yang kemudian Whis pun ikut berkata, aku sama sekali tak menduga Merus akan melanggar hukum malaikat. Sayang aku sudah salah menempatkannya pada penjagaanmu, ucap Daishinkan dengan terlihat marah.
Saya sungguh minta maaf, ucap Whis. Lalu Pendeta Agung lanjut berkata, biasanya takdir dari sang pelanggar adalah musnah untuk selamanya. Walau begitu, aku sendiri yang memusnahkan dia sementara sebelum membangkitkannya sebagai makhluk fana. Apa yang membuat Anda sungguh bermurah hati, ucap Whis, dan dijawab oleh Pendeta Agung, sebenarnya, dialah yang datang padaku, yang rela mengorbankan nyawanya sendiri demi menyelamatkan Merus. Dan terlihatlah Dewa Kaioshin. Lalu Dewa Kaioshin itu berkata, terima kasih sudah mempertimbangkan permintaan saya, sayangnya cuman itu yang bisa saya lakukan. Beerus yang mengetahui kalau Dewa Kaioshin itu mempertaruhkan nyawanya, ia pun langsung memarahi Dewa Kaioshin itu, lalu berkata, beraninya kau mempertaruhkan nyawa kita, kau dan aku itu dua sisi koin yang sama, ingat? Di saat-saat Beerus yang masih memarahi Dewa Kaioshin itu, tiba-tiba, Pendeta Agung berkata kepada mereka, mau bagaimanapun, atas keterlibatan kalian dalam masalah ini, aku harus memberikan hukuman kepada kalian bertiga. Lalu Beerus bertanya hukuman macam apa itu, yang ternyata hukumannya itu adalah, mereka harus menemani Tuan Zeno, yang dimana mereka dijadikan kuda-kudan oleh Zeno untuk bermain, dan Pendeta Agung berkata, kalau tadinya ia ingin mencarikan pengasuh untuk mereka, namun ini jadi sempurna. Lalu Beerus yang kesal itu berkata, kalau ini semua salah Goku, Merus melanggar hukum itu karena dia. Lalu Beerus bertanya kepada Whis, bagaimana Goku sekarang? Dan Whis menjawab, kalau dia sepertinya sedang berpesta dengan Merus dan yang lain di markas patroli galaksi. Kau pasti bercanda, ucap Beerus. Lalu Merus, Goku dan yang lainnya akan melakukan foto-foto bersama. Sedangkan Beerus harus menderita karena menemani Zeno bermain tanpa henti. Lalu ia berkata, kau harus membayarnya San Goku. Lalu setelah itu, waktu Goku dan teman-temannya di patroli galaksi telah selesai dan kedamaian kembali di alam semesta. Lalu terlihat kesibukan di markas patroli galaksi yang dimana mereka melakukan tugas mereka masing-masing. Dan salah seorang bertanya kepada Jaco, bukannya seharusnya dia berpatroli? Dan dijawab oleh Jaco, kalau dia baru saja kembali dari patroli, dan sekarang dia sedang melakukan patroli cyber. Lalu ditanggapi oleh orang itu, patroli cyber, itu bukannya situs lelang, dan ia pun mengajak Jaco untuk mengikutinya ke penjara galaksi, karena ada sesuatu urusan di sana. Dan mereka berdua pun pergi ke penjara galaksi. Yang ternyata tujuan mereka ke penjara galaksi yaitu untuk menemui manusia panda nih guys, yang dimana patroli galaksi itu ingin menanyakan sesuatu ke manusia panda itu, yang dimana ia mengatakan, kalau radar skuadnya mendeteksi sesuatu yang mirip dengan sinyal SOS yang datang dari kawah bekas ledakan Moro. Kalian tahu apa itu? Lalu dijawab oleh manusia panda itu, kalau sayangnya dia tidak mengetahuinya. Dan manusia panda itu menanyakan ke manusia robot, apakah dia tahu? Yang kemudian manusia panda itu malah mengatakan, lupakan saja itu. Yang penting sekarang adalah menambah jatah makannya. Namun ia malah mendapatkan jawaban yang tidak sesuai harapan yang dimana, porsi makan itu sudah diatur dan tidak dapat diubah. Manusia panda yang mendengar perkataan itu pun menjadi marah, lalu berkata, kalau begitu lepaskan saja dia. Dan dijawab oleh Jaco, kalau mereka semua itu tidak akan pernah lagi melihat dunia luar selama hidup mereka, dan bersyukurlah kalian, karena tidak diberi hukuman mati. Di saat-saat perdebatan Jaco dan manusia panda itu, tiba-tiba tahanan yang lain ikut berkata, hei patroli galaksi, kami belum lupa kalian telah membunuh teman kami. Dan lalu dijawab, Moro lah yang melakukannya, dendammu salah sasaran. Lalu Jaco ikut berkata, dan Moro jelas-jelas memakan 7-3. Lalu dibalas oleh tahanan itu, kau bilang membunuh, kau tak bisa membunuh benda tak hidup. Lalu dijawab lagi, kalau begitu menghancurkan, aku tak melihat perbedaannya. Dan dibalas oleh tahanan itu, kalau 7-3 itu cuman salah satu benda yang kami curi, dia awalnya kosong. Tapi seiring berjalannya waktu, kami mengisinya dengan data dan mengubahnya menjadi sangat kuat. Semua kerja keras itu sekarang hilang. Dia sebahaya itukah? Aku senang dia sudah hancur, ucap patroli galaksi itu. Dan ditanggapi oleh manusia panda, apakah kalian sudah memastikan kalau dia sungguh hancur? Lalu dibalas oleh Jaco, memastikan, dia tak bersisa lagi, sama seperti Moro, buat apa buang-buang waktu kami?
Dan ditanggapi oleh manusia panda, maksud kalian tak tahu pastinya kan? Lalu terlihat kawah bekas ledakan Moro sebelumnya. Ada sebuah potongan-potongan, dan potongan itu melompat-lompat di tebing kawah itu. Dan ternyata potongan itu adalah bagian kepala dari 73, yang ternyata masih hidup. Lalu kembali lagi ke Jako di penjara galaksi, yang dimana ia yang ditanya oleh rekannya itu, kau sudah memeriksa kawah itu bukan? Dan Jako menjawab, tentu saja, dari atas cuman sekilas. Karena mendengar perkataan Jako itu, ia pun mengajak Jako untuk memeriksanya lagi lebih teliti untuk jaga-jaga. Dan mereka pun pergi ke kawah tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan sampai ke bawah, Jako mengatakan, kalau dia tidak menemukan jejak Moro ataupun 73 di bawah. Dan temannya itu mengatakan, sinyal SOS itu juga sudah berhenti. Sepertinya itu cuman gangguan sementara. Karena hal itu mereka pun pergi dari tempat itu. Yang ternyata 73 telah diambil oleh 2 orang yang sedang bersembunyi dari mereka. 2 orang yang telah melihat Jako dan temannya itu telah pergi dari tempat itu. Mereka pun juga bergegas pergi dari situ, menuju ke markas mereka. Dan terlihatlah pesawat dari markas mereka, yang dimana mereka dipimpin oleh seseorang yang bernama Master Goichi. Dan ia diberitahukan kalau data telah dikopi ke semua unit. Seharusnya semuanya memiliki kemampuan yang sama. Dan Goichi mengatakan, kita tak pernah menduga kalau 73 akan menjadi kuat seperti ini. Sebuah balasan yang setimpal untuk usaha kita. Dan dibalas oleh bawahannya itu, semua serasa hilang setelah Sagambo dan anak buahnya mencuri unit tersebut. Tapi sepertinya sekarang keberuntungan ada di tangan kita. Benar, dan sekarang bandit busuk itu sudah menghilang, waktunya bagi kita untuk menguasai alam semesta. Dan tiba-tiba, ada sebuah pesawat yang menuju ke arah pesawat MR Goichi, yang ternyata pesawat itu adalah pesawat dari Granola, yang sepertinya dia datang bukan dengan maksud baik-baik nih. Sepertinya ada sesuatu yang ia cari nih guys. Yang kemudian ada yang melaporkan kepada MR Goichi, kalau ada penyusup di pesawat mereka, dan MR Goichi pun memerintahkan untuk mengirimkan penjaga agar menghadapi penyusup itu. Namun para penjaga-penjaga itu dapat dikalahkan dengan mudahnya oleh Granola dengan mudahnya. MR Goichi yang mengetahui kalau para penjaganya dapat dikalahkan, ia pun mengatakan untuk mengaktifkan prajurit OG, dan para prajurit OG itu mulai berkeluaran dari kapsul mereka, yang kemudian mereka pun menghadapi Granola. Namun mereka semua dapat dikalahkan oleh Granola dengan menghancurkan batu akik yang ada di kepala mereka. Yang kemudian Granola pun melanjutkan pencariannya, yang dimana ia pun masuk ke dalam suatu ruangan, yang dimana ruangan tersebut adalah ruangan kapsul dari OG73, dan terlihat OG73 yang belum memiliki badan yang sempurna. Dan Granola pun diberitahu oleh Oatmeal, kalau yang di tengah itu adalah OG73, dan chapter kali ini pun bersambung. Lalu bagaimana dengan kelanjutan dari ceritanya? Tunggu di video saya selanjutnya. Dan apabila ada kesalahan atau salah kata dalam penyampaian cerita kali ini, saya mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.